maka sempurnalah kebaikan kami kerjakan. Nah, kalau sekiranya ada hal-hal yang kurang enak rasanya atau musik, itu saja, dua itu dapat untuk kita sikapi hal-hal yang kita rasa nikmat atau musibah. Jadi ajaban li amril mu'minin inna amrahum kullahum khair. Sungguh, maka dia termasuk afiat meskipun tidak sehat. Orang yang kadang sehat tapi tidak afiat, orang yang sehat diberikan kesehatan oleh Allah, kebugaran badannya, bisa melakukan aktivitas ibadah kepada Allah, tapi justru tidak dipergunakan dengan ketaatan, dalam ketaatan Allah. Artinya tidak ada tendensi lain, tidak ada tujuan lain semata pembangunan masjid itu untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk mengajarkan umat Islam Rasulullah dengan para sahabat. Itulah yang merupakan pondasi takwa. Sungguh kalau ekonomi dibangun atas dasar takwa, maka insya Allah orang yang akan menjalankan aktivitas perekonomian tidak akan sampai merugikan orang lain. Orang yang berusaha menjual barang-barang yang memang baik dan juga diperolehnya dengan cara yang baik. Sebentar ya, sebentar ya. Takbir. Insyaallah. Takbir. Enggak semangat. Lagi. Takbir. Takbir. Mabrur. Insyaallah. Umrah bersama NRA insyaallah mabrur. Takbir. Bu, dadah dulu. Ya. Roboh itu tidak perlu tasrih. Bapak cepat bangun dapat roboh. Bapak cuman itu yang tua-tua kasihan nggak dapat roboh karena tenaga sudah tidak ada. Nah, lalu datanglah kebijakan Bapak dan Ibu bahwa untuk roboh itu harus ada tasrih, dan tasrih itu disediakan oleh provider
ibu-ibu sudah keluar jadwal, bapak-bapak masih menunggu. Insya Allah ada, ya, insya Allah ada. Atau setidaknya besok pagi ibu. Berarti kalau tidak dari jam 12 ke subuh itu laki-laki. Entah nanti jam 2 pagi atau jam dan fadilah keutamaan sholat di dalam Masjid Quba, sehingga bapak dan ibu, para ulama sepakat bahwa jalan itu kehausan, lalu ingin sholat tidak ada air, ingin minum tidak ada air, maka sahabat bertanya dan meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah mendoakan supaya ada air. Maka bapak dan ibu, usia Rasulullah 4 tahun, pas persis kejadiannya bapak dan ibu itu di waktu Rasulullah masih diasuh di Taif, di bawah asuhan Halimah. Dia umur 4 tahun masih asik berlari-lari, canda-canda, bermain-main dengan sebayanya bapak ibu. Tiba-tiba datang 2 sosok malaikat membawa. Ini Pak, wajib ya boleh cobain. Cobain dulu, coba dulu. Ini cobain. Halal. Halal Pak. 1 kilo berapa? 1 kilo 100. 3 200. 7 butir dimakan dengan bismillah dengan padanya tadi. Kalau mau Kita diskon mau? dicoba dulu rumahnya. 3.250 real. Dan tadinya 100 real ya. Khusus untuk yang ini. Yang kedua, ya sekarang ada pesannya. Tanggal 3.250 real untuk najwa yang awalnya yang nomor 1. Di samping najwa awalnya ada juga najwa yang promo yang 1,5 kilo harganya 70 real saja. Ayo silakan masuk lagi awalnya salah dan buat berapa yang lain. Nah boleh dikobain dulu lebih sebelum belanja, boleh dicicipin dulu ya. Ada najwa awalnya di sini yang nomor 1 harganya 100 real. Ambil 3.250 real. Dari atelier khusus spesial. Dari atelier semua, masya Allah cantik. Ustaz, kenapa tidak sholat Jumatnya? Kenapa kita sekutunya pagi ini? Sebenarnya, Bapak Ibu, sholat Jumat di sini mau ngejar di dalam pun, mau dapat di depan pun, ujung-ujungnya tembok dapat menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Sudah siap semua Bapak Ibu, fisiknya segala macamnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan sampai kita selesai ibadah umrah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tentu Bapak Ibu rahimahullah, tadi sudah banyak ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Hilmi tentang yang mungkin banyak kita dengar adalah Jabal Uhud Bapak Ibu. Dan Jabal Uhud ini merupakan salah satu tempat yang luar biasa dan Bapak Ibu bisa melihat langsung seperti apa Jabal Uhud ini. Jabal itu artinya Bapak Ibu, gunung. Uhud itu artinya satu ataupun jomblo. Kenapa dibilang jomblo? Karena satu-satunya gunung yang tidak sambung, tidak nyambung dengan gunung yang lain itu hanya Jabal Uhud. Dan dia satu-satunya gunung yang akan bersama kita nanti di surga. Kita sebagai manusia harus ada yang namanya berjuang. Itu dicontohkan oleh Rasulullah pada saat Rasulullah dari Mekah hijrah ke Madinah. Itu beliau masih ngumpet di tempat yang kita kenal dengan Jabal Tur, naik gunung segala macamnya. Itu menunjukkan bahwa beliau ini manusia. Apa manusia? Basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Beliau ingin menunjukkan kepada kita umat Nabi Muhammad, ketika menginginkan sesuatu itu harus dengan asbab, harus ada sebab. Pengen kenyang ya harus makan.
dan segala macamnya. Itu hal yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah kita selama di kota Madinah ini tambahkan iman kita untuk lebih dekat kepada Allah, tambahkan iman kita untuk lebih lagi takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Halo? Orang yang paling pelit di dunia ini. Dijawab oleh para sahabat, apakah dia orang yang kaya tapi tidak mau membantu yang miskin? Betul. Tapi ada yang lebih pelit daripada itu. Apakah dia orang yang mampu dan segalanya tapi dia tidak mau membantu yang lain? Betul. Yang namanya jabat untuk kenapa? Karena dia satu-satunya sendiri yang ada di sini. Dia nggak nyambung dengan gunung-gunung yang lain. Kemudian bukit kecil ini Bapak Ibu, yang saya bilang tadi, bukit Rimah ataupun bukit panah, ahli panah yang Rasulullah perintahkan 50 orang, 50 sekian orang atau perintahkan Rasulullah perintahkan di sini. Qadamaihi ala rimah hatta atahul yaqin. Assalamualaikum ya syuhada Qadid antum salamuna wa inna insyaallah bikum lahiq wa 'anil islam wa 'anil muslimina khairan. Al-Fatihah. Ya Allah, kami umat Nabi-Mu yang belum pernah melihat wajah Nabi kami. Kuping kami belum pernah mendengar suara Rasulullah SAW. Tapi tertanam dalam hati kami cinta pada Nabi, rindu pada baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, tolong sampaikan salam rindu kami pada baginda Nabi. Ya Allah, tertanamnya keimanan dalam hati kami, adanya cinta dalam hati kami pada Rasulullah yang menanamkan pertama kali ibu dan bapak kami, ya Rabb. Di tempat yang mustajab ini kami mohon padamu, ya Rabb. Orang tua kami telah tiada meninggalkan dunia ini, jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Orang tua kami yang masih ada di muka bumi ini, Akbar! Allahu Akbar! Takbir! minyak zaitun yang ada di pintu belakang. Nah, itu punya Bapak supir, Bapak Ibu. Nah, itu minyak zaitun barangkali ke Masjidil Aqsa, Palestina. Kemudian Rasulullah SAW dicemooh oleh orang-orang Yahudi. Apa kata orang-orang Yahudi? Lihat tuh Muhammad, katanya agama yang salim, agama terbaik, agama satu-satunya. Kenapa dia masih memuliakan agama, bahkan sujud ke masjid yang kita muliakan yaitu? Dia bilang gini, Rasulullah, aku punya pendapat, gimana kalau kita gali parit sedalam-dalamnya, sehingga di arah dia mau masuk Madinah, sehingga ketika dia mau masuk ke sini, mau nggak mau dia akan turun dulu ke parit itu, kemudian naik. Pendapat inilah yang diterima oleh Rasulullah SAW. Sehingga dalam satu minggu semua sahabat tidak dipersilahkan Rasulullah untuk siapkan senjata. Rasulullah pada saat itu. Dan Bapak Ibu, di malam hari, pada saat orang-orang pasukan munafik ada di sebelahnya, di sebelah daripada parit, begitupun Rasulullah ada di sebelah parit, itu Bapak Ibu, Rasulullah perintahkan 7 pos malam untuk menjaga, takutnya ada yang menyerang diam-diam.